Halo semua, anak kelas 11 MIPA. Ya, ini program untuk kamu. Video ini untuk kamu dalam pemaparan materi, lanjutan materi kita minggu lalu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu karena ada keterlambatan penguploadan video dari saya untuk pemaparan materi elips bagian kedua karena saya sedang mengurusi beberapa hal dan sangat sibuk. Kamu maklumi saja. Yang penting ikuti terus pemaparan materi sehingga nanti kamu dapat ilmu dari saya. Jangan bosan-bosan ya. Oke, kita lanjut dengan videonya. Oke dek, kita masih berkecimpung di irisan kerucut ya pada bagian elips ini. Tapi kemarin kita sudah menentuskan yang bagian bermayor X, elips yang bermayor X untuk pusat 00. Nah, untuk video ini kita akan berbicara tentang elips bermayor Y, tapi untuk pusat yang bertitik pusat 00 juga ya. Karena panjang videonya, panjang penurunan rumusnya, maka untuk elips saya bagi menjadi 4 video nantinya. Kami ikuti saja semuanya agar kamu dapat mengerti dengan jelas apa itu elips, baik yang berpusat 00, bermayor X, dan berpusat H atau HK, yang bermayor X dan bermayor Y. Oke ya, lanjut. Nah, seperti biasa, elips itu di dunia nyata kamu bisa jumpai dalam bentuk telur, lintasan orbit planet yang mengelilingi matahari, atau ini papan surfing ya. Saya nggak akan ulangi lagi. Kemudian ini elips ya. Elips itu adalah asalnya dari sebuah kerucut yang kita iris dengan bidang datar secara miring, menghasilkan permukaan kerucut. Setelah dipotong itu membentuk elips ya. Nah, peletakan elips secara 2 dimensi bisa kita gambarkan secara horizontal dan secara vertikal. Kemarin kita sudah tuntaskan yang secara vertikal berpusat 00. Nah, sekarang kita akan pelajari sifat elips yang kita gambar vertikal seperti ini tapi berpusatnya 00. Ya, itu fokus kita pada video ini. Video ini bukan serupa dengan video yang lalu ya, tidak. Nah, definisi elips tapi masih sama dengan video yang lalu, masih sama ya. Saya tidak akan ulangi supaya mempercepat. Kemudian unsur-unsurnya bukan masih sama tapi agak sedikit berbeda karena elips ini kita letakkan begini ya. Titik hitam ini disebut fokus, yang ini nanti disebut titik puncak, kemudian ini titik sembarang di luar titik-titik yang tadi. Nah, kemudian ini disebut titik pusat elips. Nanti ini kita akan teratur atau pas terhadap titik pusat koordinat Cartesius. Kemudian ini jarak, misalkan ada ini tadi ya, titik di sembarang lintasan elips ya, maka jarak antara titik A ini terhadap fokus ini dengan fokus ini sama, saya ibaratkan sebagai A ya. Kemudian elips ini bersisi mayor X. Kenapa? Karena dia kita taruh atau kita gambarkan secara vertikal ya. Maka dari situ panjang sisi mayor X ini dan ini hampir sama dengan yang kamu jumpai di bermayor Y ini ya. Ini bermayor Y, saya lupa ini edit ya. Ini bermayor Y ya. Nah, ini hampir sama dengan apa yang kamu jumpai di elips bermayor X ya. Kemudian unsur selanjutnya adalah itu titik fokus 2 dan yang di atas sebagai titik fokus pertama. Paham ya? Ini unsur elips yang kalau kita gambarkan vertikal atau sama dengan elips yang bermayor Y. Oke, bagaimana persamaan dari suatu elips jika dia bermayor Y dan berpusat 00?
Nah, pertama kita gambarkan dulu elipsnya seperti ini. Kita paskan titik pusat elips sebagai titik di titik pusat koordinat Kartesius dengan fokus 1 itu, fokus 2 itu, kemudian ada titik sembarang P di elips ya, koordinatnya X, Y. Kemudian titik puncaknya itu A1, titik puncaknya yang satu lagi A2. Ya, A2. Nah, kemudian sama ya, kita perhatikan panjangnya ini. Ya, jika titik P koordinatnya X, Y adalah sembarang titik yang berada pada elips, maka menurut definisi yang berlaku sesuai dengan konsep jarak ya yang ada tadi di slide sebelumnya, maka F1P atau jarak dari fokus 1 terhadap P adalah ini dan ini. Berbeda ya dengan elips yang bermayor X kemarin, tapi asalnya tetap sama dari konsep jarak. Nah, itu untuk jarak antara F1 ke P. Nah, bagaimana jarak antara F2 ke P? Dari konsep jarak juga tentunya kita berangkat, maka didapat jarak antara F2 ke P adalah ini. Oke, dapat F1, jarak F1P dan jarak F2P, maka kita masukkan ke rumus yang tadi F1P tambah F2P sama dengan 2A. Ya. Nah, apa hasilnya ini tadi di slide sebelumnya, pindahkan. Apa hasilnya ini tadi dari sini, selalu pindahkan, kemudian sama dengan 2A. Kalau di sini hampir sama pengerjaannya dengan pada elips yang bermayor X, tapi nilainya yang berbeda, maka nanti hasilnya juga berbeda. Jadi saya akan sedikit percepat supaya jangan lama kali video ini untuk kamu amati. Tapi nanti videonya tolong kamu semua cara penurunan rumusnya tolong ditulis secara lengkap karena itu kebutuhan kamu ya. Nanti kamu bisa pause videonya untuk mencatatnya dengan lengkap ya. Ini ya sama ya, kalau ini tadi ini F2 nya ini, kemudian F2 nya ini, F2P ini pindah ke sana jadi minus. Ikuti saja ya, saya tidak akan ulangi supaya tidak akan memberitahukan satu-satu supaya agak lebih cepat video ini. Nah, kemudian ini seperti video kemarin kita selesaikan di sele-sele. Kemudian kita masukkan lagi ke perhitungan kita, hasilnya seperti ini panjang. Kemudian ada yang mati di sini. X kuadrat, Y kuadrat, C kuadrat itu mati, sehingga di sini yang tinggal 2CY, di sini yang tinggal ini. Bla bla bla, kita lanjut. Nah, selanjutnya dari yang kita dapat di slide sebelumnya, kita pindahkan ini ke seberang, kemudian ini menyeberang juga. Kalau menyeberang dia bertukar tanda, ingat ya. Maka tadi di sini dia sebelah kanan dia minus ini, setelah menyeberang menjadi positif. Ini kebalikannya, di sini dia positif, setelah menyeberang menjadi negatif. Ya. Ikuti pelan-pelan dari mana ini ya, ini lanjut, selanjutnya ini saya bilang begini ini bukan berarti kamu tidak mempelajari ya Dek, pelajari. Saya skip supaya cepat video ini karena kemarin langkah per langkah di elips bermayor X saya sudah jelaskan. Di sini juga hampir sama, hanya nilainya yang berbeda-beda, maka nanti hasilnya berbeda. Tapi langkah per langkah itu hampir sama tahap-tahapnya. Itu maksud saya, kenapa saya bilang ini, dan ini. Nah, dari tahap ini kita dapat persamaan 2. Ini hasilnya berbeda kan dengan elips yang bermayor X kemarin. Ini untuk elips bermayor Y. Nah, kalau kamu amati, kamu bandingkan pasti berbeda. Makanya berbeda ya. Oke, selanjutnya dari persamaan 2 kita kembali ke gambar. Dari gambar ini adalah ketentuan yang nggak bisa kita bantah ya, mengenai panjang 2A dengan 2C, sehingga perbandingan ini juga tidak bisa kita bantah. Nah, oleh karena itu
karena A kuadrat kurang C kuadrat pasti positif, maka B kita misalkanlah bisa kita ganti 0 itu menjadi suatu angka yaitu B kuadrat ya. Nah setelah itu dapat persamaan 3. Untuk apa ini? Kita substitusi nanti ke persamaan 2 seperti tahapan pada elips bermayor X kemarin. Nah ini tadi persamaan yang kita dapat sebelumnya di slide sebelumnya sebagai persamaan 2, maka masukkan ini ke sini. Apa yang kamu ganti? Berarti yang ini A kuadrat kurang C kuadrat ini menjadi B kuadrat. Maka sehingga kita dapatlah rumus atau persamaan dari elips bermayor Y seperti ini. Berbeda posisinya dengan elips yang bermayor X kemarin. Nah, untuk dari penurunan rumus kita simpulkan atau kita rapikan dulu. Kalau ini elips kita pusatnya 00, dia bermayor Y, maka persamaannya itu dengan syarat-syarat ini. Ya, dengan syarat-syarat ini. Berbeda, ini berbeda dengan untuk elips yang sebelumnya, maka kamu pahami. Pause videonya untuk kamu bisa mencatatnya nanti ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung pakai saja ketentuan yang kita dapat di slide sebelumnya ke dalam contoh soal. Misalnya ada elips ini, maka katanya pertanyaannya tentukan koordinat titik puncak, panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, koordinat titik fokus, dan tidak ada. Oke, kalau tidak ada langsung kita kerjakan. Untuk memudahkan kita menjawab pertanyaan itu, maka kita ubah dulu persamaan yang diketahui dalam soal menjadi ke dalam bentuk umum persamaan elips yang yang ini ya, yang seperti ini. Nah, oleh karena itu kita ubah ini ya. Ini kita bawa dulu dari soal tadi. Kita ubah seperti ini ya. Kenapa kita bagi kedua ruas dengan 36? Karena di sini di sebelah kanan ini usahakan harus sama dengan 1. Nah, oke, didapat disederhanakan. Jadi inilah sebenarnya bentuk khusus, bentuk dari persamaan elips ini. Tapi ini nama palsunya, tapi ini nama aslinya. Nah, kalau sudah dapat kita nama aslinya, maka bisa kita tentukan siapa A, siapa B. Untuk apa? Ya supaya bisa kita menentukan tanpa menggambarkan bahwa elips itu adalah bermayor X atau bermayor Y. Nah, dari nilai B artinya pembagi X lebih kecil dari pembagi Y. Kalau di elips bermayor X, pembagi X lebih besar dari pembagi Y. Ya, perhatikan ya, ini maksud saya pembagi. Ya, ini maksud saya pembagi. Buka catatanmu pasti seperti itu. Ya, untuk elips yang bermayor X. Namun untuk elips bermayor Y, pembagi X itu lebih kecil dari pembagi Y. Nah, sudah dapat kita nilai B dan A, maka bisa kita tentukan bahwa pembagi Y lebih besar dari pembagi X. Itu artinya ini. Maka kalau sudah lebih besar itu, maka bisa kita tentukan dengan pasti bahwa elips itu bermayor Y. Ya, atau elips vertikal. Nah, kalau sudah bisa kita tentukan dia bermayor X atau Y, dalam hal ini bermayor Y, maka bisa kita tentukan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya seperti titik puncak elips. Di rumus tadi kita dapat ini rumus dari titik puncak elips, maka masukkanlah substitusi nilai A ke dalam itu, didapat titik puncak elipsnya ini. Kemudian pertanyaan B, panjang sumbu mayor dari elips ini adalah 2A sama dengan 18. Ini rumusnya tadi ya, di ringkasan kita terakhir tadi sebelum contoh soal. Nah, kemudian panjang sumbu minornya ini, karena sudah tahu kita nilai A dan nilai B-nya itu siapa. Oke, selanjutnya kemudian koordinat titik fokus dari elips yang ditanyakan ini adalah 0,C dan 0,-C. Tetapi sebelumnya kita hanya dapat nilai A dan B.
Nah, untuk dapat C, maka kita olah A dan B untuk mendapatkan C. Seperti ini jalannya, sehingga dapat C sama dengan akar 65. Maka bisa kita tentukan bahwa fokus dari elips ini adalah ini. Karena kita sudah dapat nilai C-nya. Paham sampai di sini? Mudah. Ya, mudah. Nanti yang kamu hafal bukan penurunan rumusnya, tapi adalah penggunaan rumusnya. Tapi untuk pemahaman atau pembentukan konsep, maka saya harus sajikan sama kamu penurunan rumusnya. Kamu pahami apa yang saya bilang? Nah, kalau sudah dapat, kita beri label mantap. Dan ini tugas untuk kamu dari pengamatan video ini ke kamu, supaya kamu bisa langsung aplikasikan kemampuanmu dalam menggunakan rumus yang baru kita temukan untuk elips bermayor Y dengan titik pusat 0,0. Saya akan periksa di buku tugasmu, walaupun beberapa pertemuan ini belum saya periksa, tetapi lengkapi saja, supaya itu nanti yang menjadi dasar saya untuk membuat nilaimu pada semester ini. Ingat ya, saya masih ingat kata-kata saya, hanya saja saya masih belum punya kesempatan lebih deh untuk masuk ke kamu. Maklumi, dan saya memang memohon maaf samamu akibat kesibukan dan beberapa kasus kamu senyumi saja ya hal-hal itu. Tapi kalau nanti sudah longgar saya akan masuk dan berjumpa sama kamu. Ya, paham ya? Ikuti terus pemaparan materi dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih atas atensi kamu untuk video ini. Sampai jumpa pada pemaparan video berikutnya dari saya, masih tentang elips yang bermayor X untuk pusat sembarang, dan nanti elips yang bermayor Y untuk pusat sembarang.